sepertinya di TKP itu ada energi yang sangat kuat yang membuat para penyidik itu takut. Kemudian orang ini juga katanya sempat mencari melakukan prosesi tersebut. Jadi dari Semeru udah sampai ke Banten. Terima kasih atas doa-doanya dari teman-teman sekalian yang sudah memberikan doa, semangat dan support pada saya. Saya juga tidak tahu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam dimanapun berada? Berjumpa lagi dengan saya Sodobono di channel YouTube Sodobono Official. Ya, teman-teman sekalian, ini di sela-sela perjalanan saya ya dari Semeru, kemudian saya lanjut ke daerah Carita, ya, Anyar. Ini saya istirahat di rest area di pom bensin. Di perjalanan tadi saya mendapatkan informasi dari teman-teman YouTuber Subang, dan saya juga melihat beberapa video yang sudah mereka upload. Saya juga kaget dengan pernyataan dari Pak Rohman selaku kuasa hukum dari Pak Yosef itu ya. Kaget saya. heboh sekali berita tersebut. Dan melihat ke belakang flashback pada saat saya juga ini langsung ya, kita langsung cerita nih masalah masih dengan masalah kasus Subang, teman-teman sekalian ya. Saya lupa tadi menyatakan temanya apa dulu nih video kali ini. Jadi itu masih tetap kasus Subang, mengawal kasus Subang, dan saya ingin teringat apa sih istilahnya itu, memori saya gitu ya, kembali lagi kepada saat 2 tahun yang lalu saat saya pertama kali datang ke Subang untuk diminta tolong oleh pihak keluarga untuk membantu gitu ya dalam mengungkap kasus Subang. Nah, selama proses saya bolak-balik ke Subang dan kenal beberapa juga teman-teman di Subang ya, ada juga memang framing untuk drama-drama berkaitan dengan kasus Subang tuh macam-macam, teman-teman sekalian. Dan ini berkaitan juga dengan profesi saya. Juga ada framing tersebut, yaitu berkaitan dengan adanya kekuatan dukun dalam kasus Subang gitu. Padahal di video-video saya awal-awal dulu saya sudah mengatakan bahwa tidak ada campur tangan dukun di sini. Tapi ya ada salah satu oknum ini gitu ya, itu yang memang langsung bercerita gitu, menceritakan dengan sangat antusias bahwa dia berpikir ada kekuatan dukun yang menutupi kasus Subang ini ya. Oknum ini nih ya, adalah ya oknum seorang ini gitu ya. Saya juga nggak bisa ngomong nih. Dan dia tuh menceritakan dengan hebohnya kepada saya langsung pada saat itu. Jadi dia bercerita begini. Dulu saya dipanggilnya masih Ki ya dulu ya. Ki, saya ini sempat aneh katanya dengan peristiwa ini. Kok kenapa ya para penyidik itu kok takut saat melakukan investigasi TKP gitu ya. Mereka katanya takut gitu. Itu cerita dari oknum tersebut. Takut ya. Takut, kemudian tidak mau lama-lama katanya gitu. Dia langsung cerita ke saya loh, orang tersebut gitu. Jadi aneh, katanya sepertinya di TKP itu ada energi yang sangat kuat yang membuat para penyidik itu takut. Kemudian orang ini juga katanya sempat mencari dukun ya, hingga ke daerah Jawa Tengah sana.
ke daerah Jawa Tengah sana mencari dukun atau orang sakti untuk menetralisir TKP sampai segitunya. Sampai si oknum ini bercerita di bawahnya sampel darah gitu ya. Terus katanya para penyidik juga sudah disyariatin gitu sama si dukun ini, sama si dukun yang si oknum ini cari gitu. Dia juga membuat cerita seolah-olah itu memang kekuatan dukun itu melindungi si pelaku. Kekuatan dukun itu menolong atau ibaratnya bisa dibilang itu ikut serta dalam kejahatan tersebut. Jadi wajar kalau memang sulit sekali terungkap, karena penyidik pun takut untuk melakukan investigasi atau mencari apa sih istilahnya itu, berlama-lama ya, mencari barang bukti di TKP. Orang ini menceritakan sangat detail. Begitu ceritanya ke saya pada saat itu. Ya saya menjawabnya hanya senyum-senyum saja, karena saya dari awal, boleh kalau teman-teman mau lihat video-video saya, bahwa saya mengatakan bahwa tidak ada campur tangan dukun di sini. Tidak ada campur tangan dukun di peristiwa atau kejadian di Jalan Cagak ini. Cuma saya menggarisbawahi ada energi yang besar di TKP. Energi yang besar itu bisa berasal dari alam, atau memang tempat tersebut sering digunakan, atau ya bahasa lainnya ada tanam-tanam gitulah ya. Jadi ada orang mungkin menanam sesuatu untuk perlindungan kah, untuk bisnis kah dan sebagainya di areal tersebut. Ditambah memang sebelumnya tempat tersebut itu mempunyai adalah kawasan, bisa dibilang itu koloni atau kumpulan dari bangsa jin. Wajar mempunyai kekuatan yang sangat lumayan kuat gitu di areal TKP tersebut. Ditambah lagi dengan terjadinya pembunuhan di lokasi tersebut, menambah efek energi atau kelamnya tempat tersebut makin kuat gitu teman-teman sekalian. Jadi tidak ada sama sekali saya mengatakan campur tangan dukun di sini. Nah, tapi si oknum ini itu membuat cerita tersebut, dan yang saya kaget lagi ya, jadi ternyata si oknum ini itu, ini bener ya saya cerita nih ya, saya tidak mengada-ngada atau tidak ingin ikut-ikutan membuat heboh. Saya ini menceritakan memori atau ingatan saya di awal-awal saya masuk ke Subang, bertemu dengan oknum ini. Nah, katanya menurut informasi si oknum ini nih istilahnya dimintain tolong oleh salah seorang saksi ya. Dimintain tolong oleh salah seorang saksi, dan saksi diminta tolongnya dalam konteks itu memang mencari orang pinter. Sebenarnya gini, yang menawarkan si oknum ini kepada si saksi ini untuk mencari orang pinter gitu ya, orang sakti, dukun lah, yang katanya dia tuh kenal si oknum ini dan sudah menjadi istilahnya itu dia sering datang ke tempat si orang pinter ini gitu teman-teman. Jadi si saksi ini ditawarkan jasa tersebut oleh si oknum ini. Dan si saksi ini bercerita ke saya nih bahwa memang sudah memberikan sejumlah uang untuk syariat ke dukun yang si oknum ini punya gitu. Itu saya kaget loh. Oh ya gitu ya. Oh, sampai berapa itu? Ya lumayan ya katanya. Jadi si oknum ini meminta uang kepada saksi ini. Dia yang menawarkan dukun, mencarikan dukun ya. Dan dia juga yang meminta si saksi ini mengeluarkan uang untuk proses, katanya syarat, untuk syariat dan syarat gitu teman-teman. Kaget saya, jumlahnya juga gede loh. Si salah satu saksi ini cerita ke saya, dan saya kaget loh. Oh gitu ya gitu. Sampai bercerita tentang dibawain kayak minyak atau syarat itu buat para penyidik juga tuh dikasih gitu katanya. Ceritanya begitu teman-teman ya. Ya kalau bahasanya sekarang tuh framingnya begitu. Ya itulah memori saya teringat dengan peristiwa tersebut teman-teman. Kalaupun salah satu saksi ini menonton video ini, paling juga dia dia pasti ingat, karena yang bercerita salah satu saksi ini gitu teman-teman. Jadi wajar lah ya. Mungkin saja si oknum ini memang melakukan itu salah satunya untuk
untuk membantu juga mungkin, saya nggak tahu ya. Tujuan si oknum ini secara jauh saya tidak tahu, tapi saya berpikir positif saja pada saat itu bahwa memang tujuan si oknum ini untuk membantu menguak misteri siapa pelaku sebenarnya, begitu teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan di video kali ini di sela-sela perjalanan saya ya. Dari Semeru, Jawa Tengah, kemudian sampai ke ujung lagi ke daerah Banten, dalam rangka memang selain mengobati ya apa yang saya rasakan gitu, bukan mengobati ya, memang diperintahkannya begitu. Ya, diperintahkannya begitu, jadi saya melakukan prosesi tersebut, jadi dari Semeru udah sampai ke Banten. Terima kasih atas doa-doanya dari teman-teman sekalian yang sudah memberikan doa, semangat, dan support pada saya. Saya juga tidak tahu itu diposting mungkin sama tim saya gitu ya. Terima kasih doanya. Mudah-mudahan apa yang saya alami ini menjadi pembelajaran dan penghapus dosa-dosa saya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa lebih hati-hati dan waspada, karena memang pekerjaan saya memang di dunia seperti ini. Yang berkaitan dengan dunia supranatural ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih teman-teman. Kawal terus kasus Subang dan jangan pernah berhenti memantau kasus Subang sampai pelaku tertangkap. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.